dalam seri ke-359 ini didukung oleh para pemain Simas sebagai kakek, Iin sebagai nenek, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam semakin larut. Desa Rangkot tenggelam dalam kesunyian. Ayu Wandira sudah tidur nyenyak di ruangan belakang. Sementara itu, dua orang warga desa pemilik pondok masih bercakap-cakap di ruangan tengah. Sepertinya bocah perempuan itu sedang dalam kesusahan loh, Nyi. Oh, berani sekali dia berkuda malam-malam sendirian ya, Ki. Orang itu kalau sudah kepepet, Nyi, sudah terjepit, biasanya tidak mengenal lagi rasa takut. Oh, kasihan juga ya. Orang tuanya pasti mencarinya ke sana kemari. Ya, orang tuanya itu yang salah. Dia tidak boleh memaksa-maksa anak. Nah, akhirnya bocah perempuan itulah yang menjadi korban. Dialah yang perlu dikasihani. Oh, siapa itu, Ki? Aku takut. Ada-ada saja. Nyi, kau tunggu di sini saja ya. Hati-hati, Ki. Iya. Jangan-jangan orang itu bermaksud jahat. Laki-laki tua itu melangkah perlahan-lahan menghampiri pintu ruangan tengah. Sementara istrinya duduk dengan wajah membayangkan rasa takut. Siapa? Saya. Ya, saya siapa? Tolong buka pintunya. Saya bukan orang jahat. Oh. Maaf, Ki. Maaf kalau saya telah mengganggu. Siapa kau ini? Ada perlu apa? Saya kemalaman di jalan, Ki. Kalau Aki tidak keberatan, saya mau menumpang tidur barang semalam. Mau apa dia, Ki? Sama, Nyi. Dia juga mau numpang tidur katanya. Waduh, mau tidur di mana? Kami tidak mempunyai tempat lagi. Aki dan Nyai tidak usah repot-repot. Saya bisa tidur di sini, di serambi pondok ini. Kalian tidak usah takut. Saya tidak bermaksud apa-apa. Sepertinya kau ini baru saja berjalan jauh ya. Iya. Saya sedang dalam kesulitan. Oh. Saya mencari keponakan saya. Dia lari dari rumah. Apakah keponakanmu itu masih kecil? Dia seorang perempuan, Nyi. Dia seorang gadis remaja. Dia memang nakal sekali. Saya harus membawanya kembali ke rumah orang tuanya. Oh, begitu. Baiklah. Kalau kau hanya mau tidur di serambi pondok ya, silakan saja. Kami memang sudah tidak mempunyai tempat lagi. Silakan. Terima kasih, Ki. Kuda siapa itu, Ki? Itu kuda milik Bapak Kepala Desa. Siang tadi dia menitipkannya di sini. Baiklah, Ki. Kalau Aki dan Nyai mau istirahat, silakan. Saya cukup di sini saja. Maaf ya, pintunya akan kami tutup. Maklum, pondok kami ini jauh dari mana-mana. Kalau malam hari begini, seringkali ada orang-orang jahat berkeliaran. Silahkan, Nyai. Silahkan tutup pintunya. Saya... Laki-laki itu, yang tak lain adalah Pranayam, segera membaringkan tubuhnya di atas lantai serambi pondok. Dia tidak langsung tidur, sementara dua orang warga desa sudah menutup kembali pintu depan. Mereka lalu berbisik-bisik di ruangan tengah. Wah, Nyi, pasti dia penjahat yang diceritakan bocah perempuan itu. Iya, Ki. Iya. Dia mengaku bocah perempuan itu sebagai keponakannya. Hati-hati, Ki. Jelas orang itu bermaksud kurang baik. Nyi, apa kita tidak perlu memberitahu bocah perempuan itu? Wah, tapi dia sudah tidur, Ki.
pulas sekali tidurnya. Begini saja, bangunkan saja dia. Dia harus tahu supaya dia bisa berjaga-jaga. Wah, sebenarnya aku kasihan. Aku tidak sampai hati, Ki. Tidurnya pulas sekali. Nyi, justru dia tidak boleh tidur terlalu pulas. Kita juga tidak boleh tidur terlalu pulas, Nyi. Itu bahaya. Siapa tahu kalau kita lengah, orang itu menggerayangi rumah kita. Macam-macam saja. Kalau begitu, baiklah. Biar aku yang memberitahu bocah perempuan itu. Wanita tua melangkah ke arah ruangan belakang. Dia berdiri ragu-ragu sejenak di depan pintu. Tapi akhirnya tangannya meraih gagang pintu. Dan pintu itu pun terkuak perlahan. Ayu Wandira masih tidur nyenyak sekali. Wanita tua itu perlahan-lahan menghampirinya. Bangun. Bangun. Bangun sebentar. Ada orang jahat. Apa? Ada apa, Nyai? Maafkan ya. Aku terpaksa membangunkanmu. Ada apa, Nyai? Ada orang. Mungkin dia orang jahat yang membuntutimu itu. Sekarang dia tidur di sana. Di serambi depan sana. Bagaimana orangnya? Dia sudah agak tua. Badannya tinggi dan tegap. Dia pakai kumis. Dan dia membawa sebilah pedang yang panjang. Wah, hati-hati. Sudah, kau bersembunyi saja di sini. Jangan kemana-mana. Baik, Nyai. Biarkan saja orang itu. Hati-hati. Sepertinya orang itu memang bermaksud jahat. Dia menuntun binatang itu menyeberangi halaman pondok. Dia melihat Pranayam terbaring di serambi pondok. Ayu Wandira tersenyum. Pranayam, selamat tidur tua bangka. Mudah-mudahan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ayu Wandira menuntun kudanya semakin jauh meninggalkan halaman pondok. Dan ketika jaraknya sudah 20 langkah, dia melompat ke atas punggung kudanya. Dan saat berikutnya, dia kembali menggebrak binatang itu. Hiya. Rupanya sudah siang. Waduh, tidurmu nyenyak sekali. Iya, kami sampai tidak tega membangunkanmu. Aku tidak melihat kuda itu. Apa? Kuda? Iya, kuda itu di mana? Apakah kepala desa sudah mengambilnya? Iya, tadi pagi-pagi sekali Bapak Kepala Desa datang kemari. Ya. Dan kuda itu sudah dibawanya pergi. Kalau begitu saya mohon pamit. Loh. Saya harus segera meneruskan perjalanan. Tunggu dulu. Mengapa buru-buru? Lihatlah, kami sudah menyiapkan minuman yang hangat. Ayo, minum saja dulu. Ayo. Iya, itu ada sedikit makanan. Jangan terburu-buru. Hari masih pagi. Maaf, Ki. Maaf, Nyi. Saya harus pergi. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Tunggu dulu. Ini ada surat untukmu. Apa? Surat? Iya. Aku menemukannya di ruangan belakang. Pranayam segera menyambar surat, kemudian membacanya dalam hati. Hai tua bangka, baru kali ini aku melihat semangat yang begitu gigih. Rupanya kau tidak mudah putus asa. Baik Pranayam. Kau boleh terus mengejarku. Ayo, kejarlah aku. Dan aku akan terus berlari. Aku akan bersembunyi di suatu tempat yang tidak mungkin dapat kau temukan. Dan kalau kau suatu saat dapat menemukan tempat itu, aku akan berpindah lagi ke tempat lain. Aku pun tidak akan menyerah, sapi tua. Aku tidak akan menyerah berkejar-kejaran dengan laki-laki yang bernama Pranayam.
Ayo, kutantang kau Pranayam. Sekalipun seorang perempuan, aku juga bisa berlari kencang. Tapi kalau kau cukup waras, sebaiknya kau segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Jangan membuntuti aku lagi, sebab tidak akan ada gunanya. Nah, selamat tinggal tua bangka. Mudah-mudahan kita tidak pernah bertemu kembali. Siapakah yang menulis surat ini? Kau tentu tahu siapa orangnya, bukan? Tulisannya bagus juga ya. Orangnya cantik. Tulisannya bagus. Apa dia sudah lama perginya? Mungkin juga. Kami sendiri tidak tahu. Mungkin dia pergi semalam ketika kau sedang tidur pulas. Maaf. Siapakah sebenarnya kau ini? Dan siapa gadis itu? Saya mendapat tugas membawanya pulang ke rumahnya. Oh, sepertinya kalian mempunyai masalah. Iya, benar Nyai. Kami mempunyai masalah yang segera harus diselesaikan. Oh, jadi kau akan mencarinya kembali? Harus, Ki. Saya harus mencarinya sampai ketemu. Sayang sekali, semalam saya tidur pulas. Rupanya gadis itu cukup cerdik. Iya, benar Nyai. Dia memang cerdik. Dia mempunyai banyak akal. Tapi saya tidak ingin membuat kesalahan. Saya harus segera dapat menemukannya dan membawanya pulang ke rumah. Maaf, Ki. Maaf, Nyai. Saya harus segera pergi. Pranayam buru-buru melompat ke atas punggung kudanya, dan sebentar kemudian tangan-tangannya yang perkasa sudah menyentakkan tali kekang kuda. Hiya, hiya, hiya! Macam-macam saja orang itu. Baru saja kita kedatangan dua orang tamu yang aneh. Iya, Nyi. Aku tidak tahu siapa yang benar, Nyi. Mungkin gadis itu telah berdusta. Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Ayu Wandira terus berkuda semakin jauh meninggalkan desa Rangkot. Sekarang dia mulai merambah di daerah perbukitan. Gadis itu melarikan kudanya sekencang-kencangnya. Dia berkuda sampai lepas tengah hari. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Ayu Wandira semakin kencang melarikan kudanya. Binatang itu bagaikan terbang di atas permukaan tanah, sementara mendung semakin tebal. Ayu Wandira tidak peduli, dia terus berkuda tanpa berhenti. Kemana aku harus mencari bocah itu? Hujan deras begini. Hei, aku melihat tapak-tapak kaki kuda. Pasti dia berlari ke arah sana. Hiya, hiya, hiya! Ayu? Ayu? Dia pingsan. Mungkin dia terjatuh dari kudanya. Punggungnya agak memar. Kasihan. Aku harus segera mencari tempat berteduh. Pranayam perlahan-lahan mengangkat tubuh Ayu Wandira, lalu meletakkannya di atas punggung kuda. Selanjutnya dia berkuda perlahan-lahan sambil menuntun kuda milik Ayu Wandira. Hujan masih deras, bagai dimuntahkan dari mulut langit. Di mana aku ini? Siapa yang membawaku ke tempat ini? Aku. Siapa kau? Coba terka. Siapa aku?
Ayu Wandira masih belum bisa melihat dengan jelas. Ruangan goa tidak begitu terang. Kalau saja tidak ada api unggun menyala di mulut goa, maka ruangan goa itu pasti akan gelap sama sekali. Tapi Ayu Wandira segera dapat mengenali suara laki-laki yang duduk tenang di ruangan goa yang taram temaram. Tua Bangka. Kau lagi. Kau lagi. Aku menemukanmu tergeletak di tepi jalan, Ayu. Dan kau lalu membawaku kemari. Aku tidak mungkin membiarkanmu tergeletak di tepi jalan. Sementara hujan deras sekali. Dan kau lalu menggotongku kemari. Begitu? Ya. Kukira ruangan gua ini cukup nyaman untuk berteduh. Tua Bangka. Aduh. Jadi kau telah menggotongku. Kau telah mengangkat tubuhku. Kau laki-laki tidak senonoh. Ayu, kau jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Aku hanya sekedar ingin menolongmu. Laki-laki tua Bangka tidak tahu diri. Kau telah menyentuhku. Kau telah menyentuh tubuhku. Berani sekali kau melakukannya. Jangan bergerak-gerak dulu, Ayu. Punggungmu terluka memar. Barangkali ada tulang yang retak. Kau harus istirahat. Diam kau. Aku tidak butuh nasihatmu. Kau tidak senang aku duduk di sini, di dekatmu? Tidak. Aku lebih senang kalau kau segera pergi. Baiklah. Aku akan duduk di luar. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menjagamu. Pergi kau tua Bangka. Aku tidak butuh penjaga. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Malam yang dingin segera menyelimuti kaki bukit. Pranayam menyandarkan kepalanya di sebongkah batu besar di depan mulut goa. Api unggun masih bernyala terang. Sementara Ayu Wandira masih terbaring lemah. Dari ruangan goa dia dapat melihat punggung Pranayam yang kekar dan perkasa. Mudah-mudahan saja tua Bangka itu tidur nyenyak. Aku tidak sudi berdekatan dengan laki-laki itu. Sepertinya dia sudah tidur. Aduh, punggungku nyeri sekali. Apa benar tulangku ada yang retak? Iya, dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Mungkin dia sudah tidur. Aku harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ayu Wandira berusaha untuk bangkit. Sekalipun punggungnya terasa nyeri, gadis itu nekat mau meninggalkan ruangan goa. Setelah bersusah payah, akhirnya dia mampu berdiri dengan sempoyongan. Mulutnya terus mendesis kesakitan. Selanjutnya dia melangkah perlahan-lahan ke arah mulut goa. Dia menengok sebentar ke arah Pranayam. Dia melihat laki-laki itu menutup matanya. Dia mengira Pranayam sudah tidur. Dia tidur dan tidak pernah bangun kembali. Laki-laki gombal. Aduh. Ayu Wandira melangkah setindak demi setindak. Wajahnya pucat pasi karena menahan rasa sakit. Lututnya gemetaran. Tapi gadis itu nekat. Dan dia terus melangkah. Tiba-tiba dia merasa punggungnya bertambah nyeri. Dan seluruh tubuhnya menggigil gemetaran. Dia berdiri sempoyongan sesaat lamanya. Dan kemudian... Ayu, kau tidak apa-apa. Sakit. Punggungku sakit sekali. Kau mau kemana, Ayu? Kau tidak bisa pergi kemana-mana dalam keadaan seperti ini, Ayu. Kau harus istirahat. Ayo.
Ayo kembali ke ruanganku. Awas kau Pranayam. Jangan sentuh aku. Aku tidak bermaksud apa-apa, Ayu. Aku hanya ingin menolongmu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Laki-laki busuk, laki-laki gombal. Aduh. Kalau begitu baiklah. Terserah padamu. Kalau memang kau bisa kembali lagi ke ruangan sendiri, silakan. Ayo. Aduh, punggungku. Mengapa punggungku sakit sekali? Ayu Wantira berusaha untuk bangkit, tapi gadis itu sepertinya sudah tidak mampu bergerak lagi. Wajahnya semakin pucat, sementara rasa sakit di punggungnya semakin menyengat. Mengapa aku harus jatuh? Sakit sekali. Aku benci. Aku benci. Mengapa aku harus jatuh dari kuda? Sekarang jadi begini. Aduh. Pranayam, apa kau sudah tuli? Oh, ada apa? Aku ngantuk sekali. Pranayam, tolong aku. Tolong. Aku tidak kuat lagi berdiri. Tolong bawa aku ke dalam sana. Bukankah kau bisa melakukannya sendiri? Tua bangka, awas kau. Jangan menghinaku. Jangan menggodaku. Sakitnya bukan main. Aduh. Jadi kau membutuhkan pertolongan orang lain juga? Sudahlah. Aku menyesal. Sudahlah. Aku tidak jadi minta tolong. Kalau begitu baiklah. Aku akan duduk di sini saja. Tua bangka. Kau ingin aku mati ya? Sakit. Baiklah. Aku akan menolongmu. Tapi dengan satu syarat. Sudah. Kalau kau tidak mau menolongku, sudahlah. Aku tidak apa-apa. Biar aku tergeletak di sini. Biar aku mati di sini. Aku akan menolongmu. Tapi kau harus berjanji padaku. Apa? Aku harus berjanji apa? Jangan kurang ajar. Kau pasti akan memerasku. Aku tahu Pranayam. Ternyata kau seorang laki-laki busuk. Aku harus berjanji apa? Hah? Aku berjanji mau menjadi istrimu. Begitu? Lebih baik aku mati daripada mempunyai suami tua bangka. Sudah. Kau tidak usah menolongku. Ayu. Kau selalu saja salah paham. Maklumlah, kau masih terlalu muda. Kau harus banyak belajar memahami orang lain. Kau tidak bisa memasang perangkap untukku, tua bangka. Karena aku akan terus waspada. Dengar baik-baik, Ayu. Aku akan menolongmu. Tapi setelah itu kau harus berjanji padaku. Dengar dulu. Jangan curiga dulu, Ayu. Aku harus berjanji apa? Hah? Kau harus berjanji bahwa kau mau terlalu memaksakan diri. Dan barangkali kau membutuhkan istirahat 2 atau 3 hari. Apa? Jadi aku harus tinggal di tempat ini 2 sampai 3 hari? Kalau kau memaksakan diri, lukamu bisa menjadi semakin parah, Ayu. Tapi kalau kau mau istirahat barang 2 atau 3 hari, aku yakin lukamu akan segera sembuh. Dan setelah itu, kau boleh melarikan diri lagi. Iya, memang. Aku akan terus melarikan diri. Dan aku akan terus memburumu. Akhirnya Ayu Wantira diam saja. Dia membiarkan tubuhnya digendong Pranayam. Pranayam membaringkan gadis itu ke tempat semula. Ayu Wantira memejamkan matanya menahan rasa sakit di bagian punggungnya. Nah, Ayu.
Jangan pergi kemana-mana. Kau seorang gadis yang cerdas. Kau tentu tidak akan melakukan kebodohan lagi, bukan? Sudah, pergi sana. Biar aku istirahat. Iya. Aku akan tidur di depan. Awas kau. Awas kalau kau berani kurang ajar padaku. Kau tidak usah khawatir, Ayu. Aku bukanlah seorang laki-laki yang senang berbuat kurang ajar. Matahari menyembulkan wajahnya yang cemerlang di balik punggung bukit yang indah. Sinarnya hangat menutupi permukaan bumi. Ayu Wandira terbangun. Dia tidak melihat lagi Pranayam di mulut goa. Ayu Wandira berusaha menggeser tubuhnya. Punggungku masih sakit sekali. Oh, kemana tua bangka itu? Oh, kalau dia pergi, itu akan lebih baik. Oh, itu dia. Ayu, Ayu, lihatlah. Aku membawa buah rasa matra. Buah ini enak dimakan. Tidak mengandung racun. Rasanya seperti sawo Manila. Kau mau? Tidak. Makan saja sendiri. Habiskan sendiri. Aku tidak doyan makanan pemberianmu. Lihatlah. Kalau kau tiba-tiba ingin mencicipinya, kau boleh mengambilnya sendiri di sini. Aku membuat minuman segar. Di belakang gua ini ada pancuran air. Jernih sekali airnya. Aku membuat minuman daun asam Jawa. Kau mau minum sedikit? Supaya kerongkonganmu tidak kering? Tidak. Minum saja sendiri. Baiklah. Rupanya tak ada sesuatu yang menarik yang kutawarkan padamu. Baiklah. Bagaimana punggungmu? Masih sakit? Masih. Aku membuat ramuan daun-daunan. Luka memar di punggungmu itu tidak akan segera sembuh kalau dibiarkan saja. Kau mau aku memboreh punggungmu dengan ramuan daun-daunan? Apa katamu? Kalau kau tidak keberatan, kalau kau suka menerima pertolonganku ini, aku akan senang sekali. Aku akan memboreh punggungmu dengan ramuan daun-daunan. Dengar tua bangka. Aku tidak akan membiarkan tanganmu menyentuh tubuhku. Tapi Ayu, semalam aku menggotong tubuhmu ke ruangan gua. Kau masih ingat? Itu karena aku terpaksa. Sudahlah, mana ramuan daun-daunan itu? Aku bisa memborehnya sendiri. Pranayam segera mengambil tempurung kelapa, kemudian meletakkannya di celah-celah batu. Ramuan daun-daunan itu sangat kental dan berwarna kehijau-hijauan. Ayu Wandira dengan susah payah meraih tempurung kelapa. Apa yang kau lakukan di situ? Aku bisa memboreh sendiri punggungku. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Silakan. Jadi, kau akan berdiri di situ dan melotot terus, sementara aku memboreh punggungku? Dasar laki-laki tidak tahu malu. Ayo, balikan punggungmu. Jangan berlaku tidak senonoh. Oh, begitu. Baiklah, silakan. Pranayam membalikan punggungnya, kemudian melangkah pergi. Ayu Wandira mencelupkan tangannya ke tempurung kelapa, dan selanjutnya dia memboreh punggungnya dengan ramuan daun-daunan. Punggung itu memang luka memar. Daman. Ayu Wandira mendesis perlahan menahan rasa sakit. Sekarang tidak begitu nyeri lagi. Ya, rasanya sudah agak dingin. Di mana tua bangka itu? Mungkin dia pergi ke belakang gua. Sepertinya enak juga buah rasa matra itu. Perutku jadi lapar. Perlahan-lahan tangan Ayu Wandira meraih buah rasa matra yang terletak di atas batu.
Kemudian dengan lahap gadis itu makan buah rasa matra yang rasanya manis. Pada saat itulah Pranaya muncul dari samping mulut goa. Bagus Ayu. Terus saja. Pengalaman apa saja yang akan mereka temui di tengah perjalanan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-13 yang akan datang dengan judul Dinding-dinding hati yang membaja. Sampai jumpa.